Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys. Yang dibagikan ke NTT bang, terutama sebagai praktisi hukum seperti apa nih bang? Apa benar bang? Kalau saya sebagai praktisi hukum melihat donasi yang sudah dikumpulkan oleh beberapa oknum melalui podcast dan atas terjadi peristiwa penyiraman air keras terhadap Agus, ya kan? Itu jelas seperti yang kita dengar informasi dan juga kita dapat informasi dari rekan kita Farhad Abbas dan juga dari informasi yang telah beredar, kemudian juga dari Agus sendiri bahwa para donatur yang mendonasikan itu ada yang secara langsung mentransfer ke rekening pribadi Pak Agus. Masalah angkanya kurang lebih 1 M berapa, kurang tahu persis ya. Jadi menurut kacamata hukum formil saya, karena itu sudah dengan sukarela diberikan para orang pendonator kepada Agus atas himbauan daripada beberapa oknum, artinya begitu uang tersebut masuk ke rekening Agus yang diserahkan oleh para donatur tersebut, itu sepenuhnya udah menjadi haknya Pak Agus. Artinya Pak Agus mau gunakan kemanapun itu, ya tentu karena udah haknya kan dia bebas menggunakan itu. Namun sebagian daripada hasil donasi yang masuk ke rekening Agus tersebut ada katanya orang oknum daripada pengurus yayasan yang membujuk dan merayu Agus supaya dengan mengiming-imingi supaya segera mentransfer uang tersebut ke rekening yayasan. Akhirnya dilakukan oleh Agus setelah itu ke rekening yayasan. Di mana sekarang seperti yang telah kita ketahui di dalam informasi yang beredar seperti yang juga ini saya dengar daripada rekan wartawan, uang tersebut yang ditransfer oleh Agus itu ke rekening yayasan itu dialihkan oleh pengurus yayasan ke mana? NTT bang. Ke NTT. Yes. Ya. Menurut kacamata hukum saya, karena uang yang diserahkan Agus itu kepada yayasan itu bukanlah dengan hasil kejahatan, tapi karena kepercayaan. Namun saya dengarkan Agus juga melalui kuasa hukumnya kan udah meminta supaya segera itu diserahkan ke Agus dan sudah ditentukan waktu. Maka setelah dilakukan somasi tersebut dan bahkan saya dengar pernah dibuat laporan polisi, itu kan udah ditentukan deadline waktu. Agus dengan pengacaranya udah melakukan deadline waktu untuk supaya segera itu yayasan mengembalikan. Ternyata sampai saat ini kan dikembalikan, malah dialihkan ke pihak lain. Itu sebenarnya udah terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengurus yayasan. Disitulah terjadi pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum. Disitulah terjadinya suatu tindak pidana penggelapan, unsurnya terpenuhi di situ. Jadi menurut saya sebagai kacamata hukum, yaitu suatu tindakan yang salah dilakukan untuk mengalihkan. Artinya itu salah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di negara kita. Berarti bisa dikenakan pasal penduga penggelapan itu bang ya berarti? Kalau ya, sesungguhnya bisa. Cuma saya dengar informasi ini ya. Kalau nggak salah udah sempat, karena ada kemarin itu upaya perdamaian, kayaknya udah sempat laporan itu udah sempat dicabut ya ininya ya. Kalau nggak salah kira-kira begitu. Beda bang, itu beda kayaknya. Beda ya? Kayak sekarang kan lagi rame nih bang. Ya, jadi kalau masalah tadi tentang masalah uang itu dialihkan, menurut saya sebagai praktisi hukum yang tentu saya ini melihat daripada sisi aturan hukum, ya kan, tentang masalah hak dan kewajiban, dan kalau larinya ke pidana, yaitu unsur pidananya 372 terpenuhi. Yang bisa ditindak tuh yang penerima
bantuannya atau si Densu Bisa, apa? dua-duanya. Yang melakukan perbuatan pemindahan itu yaitu kan dadernya. Ya. Yang menerima juga kalau dia tahu ini memang itu ada perbuatan melanggar hukum terus dia masih terima, bisa juga dia terus tetap membantu melakukan terjadi tindak pidana penggelapan. Bisa. Gitu bang, berarti ya. Iya. Oh, jadi bisa dibilang apa yang katakan dari sini benar berarti bang? Karena artinya kalau memang itu memang terbukti bahwa itu uang yang diterima itu adalah uang daripada kejahatan yang melakukan suatu melakukan pelanggaran terhadap 372, berarti kan itu arti uang daripada kejahatan. Terus orang yang menerima tahu itu uang kejahatan tapi diterima, ya itu bisa juga dia membantu terjadinya sesuatu perbuatan pidana. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya guys.